Masih syuting juga ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sahibil qubdatil asliyah wal bahjatis saniyah warutbatil aliyah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Alauddin yang kami muliakan, sebelum saya melanjutkan ceramah saya, ada dua hal yang perlu saya klarifikasi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan bahwa saya bukanlah orang sibuk. Mungkin di pikiran para jamaah, khususnya panitia, pengurus masjid, lebih khusus lagi Pak Dr. Randi Tamsil dan Pak Dr. Waspada Santing, menganggap bahwa susah sekali mendapatkan jadwal dari saya. Saya sebenarnya sederhananya hanya membuat susah mereka. Jadi bukan saya susah atau sibuk sekali. Pekerjaan saya sekarang, Bapak Ibu para jamaah, mengatur lalu lalang penceramah, khususnya dari UIN Alauddin Makassar, yang jumlah dosennya lebih dari 1.000 orang dan hampir semuanya penceramah. Saya selaku rektor harus memastikan bahwa ceramah-ceramah mereka berkualitas. Itulah saya selalu berpikir memberi masukan kepada mereka, apakah melalui kultum-kultum di kampus, di masjid kampus, atau diskusi-diskusi lepas. Dan itu efeknya saya lebih banyak menjadi pendengar ceramah dibanding menjadi penceramah. Karena bagaimana saya bisa tahu mereka kalau mereka menjadi penceramah yang baik kalau saya tidak mendengar. Dan hadirin, mendengar ceramah itu juga sebuah pekerjaan. Tidak mudah itu menjadi pendengar setia. Jadi menurut saya yang dikasih amplop itu bukan hanya penceramah, tapi pendengar juga. Terima kasih. Iya. Dan itu yang saya lakukan setiap saat. Malam tarawih, khususnya subuh, hampir semuanya dosen-dosen kami yang menceramai saya. Dan ironisnya hadirin, para penceramah UIN ini, kalau saya beri masukan, menata pikiran-pikiran mereka supaya secara metodologis dan substansi mereka klop dengan jamaah. Tapi masalahnya setelah mereka ceramah, itu tidak dibagi amplopnya ke saya. Maunya ada fee yang keluar untuk saya. Jadi saya yang terakhir ini saya bercanda. Yang kedua, ini Ustaz Said, saya harus jawab, ini sudah lama beliau selalu tanya. Apa sebenarnya yang Bapak maksud dengan melawan takdir? Padahal saya menganggap ini sudah cerita lama saya. Iya. Saya menulis buku itu tahun 2013 dan menjadi buku bestseller. Hampir 200.000 kopi yang terjual. Saya hampir menjadi orang kaya dari penjualan buku itu. Hampir Kak menjadi orang kaya. Tidak jadi orang kaya Kak, tapi hampir. Saya sampaikan di masjid ini, saya membeli mobil Alphard dari penjualan buku saya itu. Sekaligus saya mau sampaikan bahwa saya punya mobil Alphard. Ya. Dari penjual buku itu. Buku Melawan Takdir. Hadirin, ketika pertama kali di launching itu buku di kampus, dihadiri sekitar 800 sivitas akademika.
salah satu guru besar teologi UIN Alauddin, Profesor Samyangkatu. Itu guru kami, itu guru kita, guru besar bidang teologi. Tiba-tiba datang mempertanyakan. Dibilang, Dek Hamdan, ini saya menjawab Ustaz tadi, ganti judul bukumu. Itu judul buku secara konseptual itu tidak benar dan itu takabur. Masa mau melawan takdir? Saya respon, Pak Prof, sudah mikirkah kita baca buku itu? Dia bilang, belum. Saya bilang, baca dulu Pak Prof. Dan kenapa memang kak? Saya bilang, Prof, kita tidak tahu. Takdir yang saya lawan itu tetanggaku, namanya takdir. Ya, saya canda. Saya bilang, bercanda gak Pak Prof? Ini buku bukan buku teologi, tapi buku sosiologi. Jadi perspektifnya bukan perspektif teologis, tapi perspektif sosiologis sesuai dengan bidang keilmuan yang saya geluti. Jadi melawan takdir itu, Ustaz, bukan melawan takdir Tuhan, tapi melawan persepsi takdir yang keliru yang berkembang di sekitar saya. Kalau saya mengikuti persepsi takdir orang-orang di sekitar saya tidak berada sampai pada titik ini. Tidak pergi ke sekolah di Makassar, mungkin tidak menjadi guru besar, dan saya tidak menjadi rektor misalnya. Karena orang-orang di kampung saya mengatakan, loko kamaga di Jupandang, loko mati makafibang, tidak ada apa-apamu, ngapadiku, kulawan itu. Kenapa? Mereka menentukan takdir saya dari awal. Padahal itu bukan takdir saya. Saya belum tahu takdir saya. Itulah yang saya lawan. Tapi tidak mungkin saya menulisnya menjadi judul buku. Melawan persepsi takdir yang keliru yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tidak nebeli bukuku orang. Itulah saya singkat menjadi melawan takdir. Demikianlah ceramah saya hadirin. Terima kasih. Sudah nih Ustaz, jelas nih. Kalau belum jelas, beli bukuku. Terima kasih. Berikutnya hadirin, saya ingin masuk pada sebuah isi ceramah yang mengandung pemikiran yang masih saya kembangkan sekarang. Jadi yang saya mau ceritakan ini adalah orisinil dari saya. Bisa didebat, bisa ditolak, bisa tidak disetujui. Kalau misalnya tidak setuju, undang Kak lagi ceramah. Iya, tapi kita bicara jadwal lagi. Ya, yang kita anggap susah itu. Yaitu tentang bagaimana kita mempersepsi bulan Ramadan sebagai bulan kemuliaan, bulan kebaikan, bulan berbagi, biasa itu. Lalu kita menelaah Al-Quran tentang bagaimana disebut sebagai kitab kebaikan. Itu banyak sekali terma yang dipakai Al-Quran, pengantar ini. Misalnya, wa'amilus shalihat, berbuat amal saleh. Yang paling umum sering kita selami itu 2 surah dalam Al-Quran. Surah pendek, yaitu At-Tin dengan Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat dalam surah At-Tin. Wal asri juga, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. 2 surah ini yang sering kita baca dan sering dijadikan pengepu ketika kita salat. Dan juga sering kita tukar. Ditukar-tukar. Mapamu lagi surah At-Tin, pacapurenna lari surah Al-Asr. Sering kita ke Al-Asr, lari lagi ke surah At-Tin. Iya. Tapi itu masih mending. Intermezzo dulu ini. Daripada
seorang menantu yang menjadi imam salat di depan mertuanya yang imam masjid kompleks. Yalah, kau imam. Tulang pergi mertuanya buka puasa bersama. Lalu dalam hatinya ini menantu barunya, kesempatan ku tunjukkan hafalanku ini di depan mertuaku. Apa yang diambil? Surah Ad-Duha, karena itu hafalannya yang paling panjang. Sumpah jam mengeribi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Terus mertuanya di belakang imam masjid kompleks. Subhanallah. Ini salah ini. Nah, ulangi sih. Mana mereka ini? Wad-duha. Tajwid nak apa? Subhanallah. Apanya lagi? Wadduha balai, wadduha wal laili idza. Subhanallah, capek 3 kali itu subhanallah. Sekali nasulangi sumpah jana. Kada puang. Apanya? Salah. Langsung mertuanya bilang, tidak baca kok surah Al-Fatihah. Langsung nageso wadduha. Ini menantu ini saking semangatnya ini. Ya. Iya. Tapi kan lain lagi ceritanya itu Pak. Masih pembuka dulu ini kita supaya ada kenang-kenangan dari saya kan. Jadi ini yang 3 pemuda ini KKN di sebuah desa ini, kita ini akademisi, terus kepala desa itu kan sarjana Yayen dulu sama Pak Dr. Waspada. Kepala desa gitu. Jadi santri dia. Nah ini anak KKN suka-suka nanya Pak Desa. Kebetulan bunga desa di kampung itu. Jadi kepala desanya santri. Dia amati. Ada saya lihat ini beberapa mahasiswa ini yang suka-suka anakku. Dia panggil. 3 orang. Dibilang saya itu tidak biarkan orang yang mau jadi calon menantuku tidak punya hafalan. Jadi yang mau jadi menantuku harus punya hafalan seperti saya, santri, dan harus pintar baca Quran. Saya mau tes kau semua kayaknya kau selalu cari-cari cara supaya aku dekati anakku. Kau suka anakku? Iya, Pak Desa. Insya Allah. Kau pasti Pak Desa. Kau apalagi saya. Artinya suka sama. Aku tes kau dulu. Kau siapa namamu? Dia bilang Ikhlas Pak. Surah Al-Ikhlas kau baca. Melemak kan nama ponco toh. Kulhole lancar. Kenali. Yang kedua siapa nama? Dia bilang Kausar Pak. Al-Kausar. Lebih pendek lagi. Ayat surah terpendek dalam Al-Quran. Inna a'tainaka al-Kausar. Nah terus yang ketiga belum ditanya keringat dingin. Bilang kenapa kok keringat dingin? Belum pokok tanya. Kok sudah keringat dingin? Siapa memang namamu? Dibilang Pak. Nama saya Yasin. Tapi karena anak muda yang tidak mau kehilangan akal, dia bilang, tapi teman-temanku panggil saya Kulhu Pak. Supaya Kulhu Allahu ahad dia baca. Kita lanjut hadirin. Nah, dengan pemahaman kita ini sebagai Ramadan, dan kita selalu selami dalam kitab suci bahwa kitab itu adalah kitab kemuliaan, kitab kebaikan, kitab berbagi. Lalu dipersepsi oleh masyarakat muslim tentang keyakinan, nilai-nilai kebaikan atau kemuliaan yang dipraktikkan dalam masyarakat. Lahirlah apa yang saya teorikan, teoritisasikan sebagai hukum-hukum kebaikan. Nah ini yang saya ingin ceritain. Hukum kebaikan. Apa yang saya maksud hadirin sebagai hukum kebaikan? Adanya pola-pola perilaku masyarakat dalam mempersepsi kebaikan, dan itu sudah menjadi aturan paten dan itu pasti terjadi di masyarakat. Itulah yang saya sebut sebagai hukum kebaikan. Yang pertama,
hukum kebaikan yang pertama, tangan di atas selalu lebih mulia dari tangan di bawah. Dalam hadis Rasulullah, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Jadi yang meyakini hukum kebaikan itu, dia akan selalu menempatkan tangannya di atas tangan orang lain. Tangan di atas adalah simbol orang yang suka memberi, tangan di bawah adalah simbol orang yang suka diberi. Jadi selalu berada, tangannya selalu berada di atas tangan orang lain. Itu hukum kebaikan pertama. Nah, hadirin, bagaimana itu berkelindan di masyarakat? Itu dalam Al-Quran. Itu ada petunjuk-petunjuk normatif. Yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Orang yang ingin menjadi tangan di atas selalu berbagi, berinfak. Baik dia di kala luang maupun sempit. Jadi orang mau berbagi itu tidak mesti luang. Justru esensi berbagi itu ada pada saat kita sempit. Itulah orang Bugis mengatakan, megata megata, cedek tak cedek tak. Nah, seperti itu. Nah, ada juga di ayat lain, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nah, bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai tangan di atas? Kamu sekali-sekali mendapatkan kebajikan sebelum menafkahkan sebagian dari yang kamu cintai. Jadi dalam berbagi dan memberi itu, dalam perspektif hukum kebaikan tadi, yang diberi itu bukan yang tidak disuka. Beda dengan realitas masyarakat. Kebanyakan kita memberi yang kita sudah tidak suka. Bisa saya ambil sandal tak ini puang. Dia bilang, yo ala nih, minta memang dia ufake itu. Iya. Wajuta dia bilang, yo daripada mengerena, ambil nih. Sudah tidak cocok maka memang. Ya, apalagi kalau mau menyumbang. Ya, menyumbang. Makanya saya selalu bawa tas kalau ke masjid. Jadi antara dua hal yang akan saya hadapi itu. Lewat celengan saya menyumbang. Kalau saya ceramah, saya kasih masuk amplop di tasku. Nah tadi panitia sudah kasih masuk di situ. Jadi kasih sumbangan rodo matur. Jadi kalau jemaah ingin menjadi tangan di atas, mau berbagi sama saya, itu ada tasku di bawah itu. Jadi tamak bani korodo. Jadi sama dengan dompet. Pas su dompet na baru na pilih si duina. Ada 100, ada 50, ada 20, ada 20. Nah di antara uang 2000, ada beberapa uang 2000 yang paling dia cabut itu yang paling kusut. Itu yang dimasukkan di celengan. Mana lagi celengan sempit sekali lubangnya. Jadi yang menyumbang maka yang mau disumbang juga tidak siap diberikan banyak. Jadi silakan. Coba kayak ember yang kau pakai jadi tinggal kasih masuk gitu. Nah, pas sudah sumbang taruh dompet nah tiba-tiba kena mudah pape boleh mundur. Dari yang diisi ratu. Langsung taruh di celengan. Setelah itu bilang, kenapa banyak sekali deh? 2000 sudah cukup kalau sumbangan-sumbangan begini. Dibilang, bukan uangku itu. Uang tak tadi yang jatuh di dompet. Nah siapa suruh kok? Jadi hadirin, itu konsep normatif untuk menjadi tangan di atas. Mentalitas orang yang tangan di atas itu hidupnya selalu dinamis. Punya semangat kerja. Etosnya sangat tinggi. Kenapa? Karena selalu ingin berbagi. Selalu ingin mengangkat derajat orang-orang di sekitar. Kesehatannya bagus. Harapan hidupnya sangat tinggi. Jadi orang yang suka berbagi tangan di atas, kecenderungan umurnya panjang. Itu ada di belakang bunda saya, Prof. Masrura. Itu usianya sudah 80-an. Berapa? Iya. Oh, salah lagi ya. Iya. Ya. Menuju 80. Ya.
ternyata terlalu banyak disebut ya. Nah sementara sebaliknya yang tangan di bawah itu apatis, pesimis, tidak punya harapan hidup yang baik dan cenderung sakit-sakitan, tertekan hidupnya. Dan orang seperti itu yang suka diberi cenderung pendek umurnya. Iya. Jadi kalau mau panjang umur, rajin memang berbagi mulai subuh ini. Dan sebaiknya ke penceramah dulu berbagi. Asalkan jangan sama ceritanya masa Presiden Kennedy dengan Presiden Meksiko. Presiden Meksiko berkunjung ke Amerika dan Kennedy bilang, bagus sekali jam tangannya Pak Presiden, Presiden Meksiko. Presiden Meksiko langsung buka untuk Pak John Kennedy, F. Kennedy. Dia bilang, kenapa jam mahal begitu, bagus begitu, tiba-tiba kasih ke saya? Dia bilang, tradisi masyarakat Meksiko, Bapak Presiden, setiap barang kita yang dipuji, langsung kita berikan. Ya, kepada yang memuji. Itu tradisi, terimalah. Bilang, oh. 1 bulan kemudian berkunjung John F. Kennedy ke Mexico City. Pas Mexico City, dia turun dari pesawat, ada Presiden Meksiko. Dia salami John F. Kennedy. Dan pada saat dia salami istrinya, langsung Presiden Meksiko mengatakan, John F. Kennedy, sungguh cantik istri Bapak. Langsung Presiden Kennedy ambil kembali jamu. Nanti dia bilang, di negara saya kalau kita memuji, kita langsung dikasih saja. Langsung dia kembalikan, ambil jam tanganmu. Oke, saya perpendek ini. Jadi tangan di atas selalu lebih mulia dari tangan kiri. Yang kedua, nah ini teori yang saya kembangkan. Ada yang disebut dengan random acts of kindness. Sudah mulai rumit ini karena saya berbahasa Inggris. Sengaja saya pakai bahasa Inggris supaya terkesan ilmiah saya punya ceramah. Ceramahnya profam dan luar biasa. Apa itu? Saking hebatnya tidak paham saya. Apa yang saya sebut sebagai random acts of kindness adalah aksi kebaikan yang bersifat random. Maknanya apa hadirin? Maknanya seperti ini. Bila mana Bapak dalam kehidupan ini berbuat baik kepada seseorang, maka orang lain akan datang berbuat baik kepada Bapak. Dan itu pasti terjadi. Kenapa? Karena hukum kebaikan. Subuh ini Bapak berbagi kepada saya. Apakah di dalam masjid atau nanti di luar, saya meyakini akan ada orang lain yang datang berbuat baik pada Bapak. Bapak Ibu, yakin itu. Dan sering kita buktikan dalam hidup. Yang paling ekstrim misalnya yang pernah saya alami waktu saya S3 di Australia. Jadi malam itu saya dihubungi oleh warga Indonesia yang sudah menjadi warga negara Australia. Meninggal orang tuanya. Karena saya dianggap agak ustadz sedikit, background dari UIN, dipanggil lah malam itu. Iya, ustadz sedikit lah. Ya, ustadz amatiran namanya. Saya pergi mengaji, pergi berdoa. Dan saya buru-buru pulang karena ada paper saya harus disubmit. Terus saya bawa mobil tua saya, mobil roto saya ini. Saya istilahkan dalam melawan takdir, mobil saya itu harganya 7 juta dan kencang sekali larinya kalau menurun. Iya. Jadi saya istilahkan mobil saya itu 50-50, 50-50. Karena dalam 1 minggu 4 kali jalan, 3 kali mogok, 4 kali mogok, 3 kali jalan. Tapi mobil saya itulah yang memberikan saya jati diri nasionalisme. Karena sewaktu saya masih S3 di Australia, profesor saya mengangkat saya sebagai dosen, asisten dosen. Saya mengajar anak-anak bule. Dan tidak pernah saya bayangkan dalam fase setting hidup saya, mobil mogok saya didorong oleh orang bule, mahasiswa saya. Iya. Pada saat itu didorong, ada kadang 5-7 orang keluar dorong itu anak mahasiswa bule. Dalam hatiku, karma.
nenek moyangmu menjajah, membawa penjajah ke negeriku. Sekarang cucu moyangnya upah sorong oto. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah bayarkan dendam sejarah. Saya kembali ke mobilku itu. Nah, kupacu mobilku melewati 80 km per jam. Ditilang kak polisi. Pas natilang kak $200. Weh, pedih pak. Karena berat sekali saya bayar. Mahasiswa lagi, $200. Lebih 2 juta. Hanya saat saya ditilang itu. Kencang. Kasih kencang karena saya buru-buru. Saya bilang, weh buang kasih. Boleh nak bantu? Tahu, saya bantu orang yang sedih. Pulang kak, ditikes sih kak. Penderitaan saudara saya perhadapkan sama Allah. Wah, apa nih kesian ini? Cuma pasti yang terbaik. Setelah saya berdoa dengan segala kesedihan, saya lupakan. Kehidupan berlanjut terus. Tiba-tiba 1 minggu kemudian, saya ditelepon oleh seseorang, dia bilang, warga Indonesia, Pandan, ada yang minta nomor rekening. Kenapa? Siapa? Dia bilang, kau pernah ceramah di sebuah komunitas, ada orang Arab kaya. Dia ingin bersedekah pada kamu karena dia suka ceramahmu. Dia bilang, iya. Terus setelah itu saya kasih rekening, dikirimkan saya $500. Jadi 200 kerugianku, dapat kak 500. Jadi ada selisih 300. Sesuatu yang saya tidak bayangkan terjadi seperti itu. Dalam hidup itu, itulah yang saya sebut sebagai random acts of kindness. Aksi kebaikan yang bersifat random. Dan hadirin, untuk berbuat baik sekarang, itu channel dan ruang-ruangnya sangat terbuka. Mau materi, mau non materi, mau pikiran, mau tenaga, semuanya itu adalah amal kebaikan. Amilus sholihat tadi yang saya jelaskan sebagai pembuka tadi. Apalagi era digital sekarang, mau berbuat baik, sederhana sekali. Ya. Yang paling rendah itu levelnya berbuat baik di era digital. Kalau ada teman-teman mengirim di WA, seperti saya mengirim tulisan, berbuat baik paling rendah itu adalah membalas dengan emo, senyum. Itu sudah kebaikan itu. Ya, emoticon gitu. Di atasnya sedikit, berbuat baik di era online digital seperti ini adalah share pesan-pesan kebaikan. Ya, like and share yang baik-baik. Jangan membagilah yang membuat kita resah, menghasilkan keributan di grup. Iya. Itu. Dan di atasnya lagi sedikit dari itu adalah mengirimkan kuota atau pulsa kepada teman. Ya. Apalagi yang suka mengirim tulisan di subuh hari, sedekahkan itu kuota atau pulsa supaya lancar kirimannya. Jantung sih kita di grup saya amati itu Bapak Ibu semua. Wah, meresahkan sekali. Jauh sekali dari hukum kebaikan random acts of kindness itu. Sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit tinggalkan grup. Iya. Dia mengirim pesan tidak digubris, tidak dibalas, langsung baper, langsung sensi, langsung left group. Dia tidak menyadari bahwa ayat yang pertama turun itu Iqra, bacalah, bukan balaslah. Jadi kembali ke random acts of kindness. Hadirin, itu pasti terjadi. Dan yang ketiga, saya persingkat. Hukum kebaikan yang ketiga yang saya konseptualisasi adalah face-to-face acts of kindness. Aksi kebaikan yang bersifat berhadapan. Mananya apa? Bila mana Bapak, Ibu berbuat kebaikan kepada seseorang, orang itu dan Bapak tidak akan mati sebelum mereka membalas kebaikannya. Apakah langsung atau tidak langsung. Saya meyakini itu dan saya masukkan sebagai hukum kebaikan yang ketiga.
Tidak yakin Ki, kita coba uji. Berbuat baik Ki sekarang kepada saya. Menyumbang Ki kasih kakak pikiran-pikiran itu apa. Saya tidak akan mati sebelum saya membalas kebaikan tak. Itulah yang saya sebut sebagai face to face acts of kindness. Ada satu contoh ekstrim. Seorang laki-laki berdiri antri menunggu pesanan makanan di antri. Ya, sejenis makanan cepat saji. Pada saat dia membayar makanan yang dia pesan karena sudah gilirannya setelah antri panjang, dia mau ambil dompetnya, baru dia sadar kalau terlupa dompetnya. Dia kasih keluar HP-nya untuk membayar secara apalagi namanya? Ya, digital, QR, kris. Rupanya password mobile bankingnya tidak jalan. Dan dia sangat sedih karena dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengambil makanannya. Di puncak kesedihannya itu, tiba-tiba di belakangnya berdiri. Ada yang berdiri di belakangnya, dia tepuk. Bilang, Pak, saya yang bayarkan Ki makanan. Dia bilang, kenapa? Dia, saya bayarkan. Bukankah kita ketemu tadi di bank? Sama-sama kita masuk. Dan Bapak menahankan pintu untuk saya. Ya, hanya perbuatan sepele. Dia mau masuk, kalau kita mau masuk biasanya kan ada orang masuk, kita tahankan pintu. Berbeda dengan kebanyakan kita masyarakat Indonesia kan, kita masuk, pas orang masuk dilepas saja itu pintu. Talap, talap, boros sih ulutnya kasih. Ini paling sederhana. Dan disitulah menguatkan bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia dalam hidup ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu yang saya sebut sebagai face to face acts of kindness. Bagian terakhir hadirin. Hadirin, jangan ragu untuk berbagi apa saja surplus atau kelebihan yang kita miliki. Jangan ragu. Jadi uji kedermawanan itu dengan kebiasaan atau tradisi untuk selalu berbagi. Kita pernah dengar survei 70%. Ini sebuah survei reflektif. Banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan kita ini yang berbau 70%. Contohnya, dari semua fitur-fitur yang ada di HP tak, 70% tidak bisa kita pakai. Nah, coba cek nih. Ada fitur-fitur itu. Berapa aja yang kita bisa pakai di fitur itu. Itu contoh. Contoh lain, survei 70%. Dari semua alat-alat dapur dan alat rumah tangga yang dibeli ibu-ibu, 70% tidak pernah mereka gunakan. Nah, coba cek nih ibu-ibu. Panci-panci yang kita susun itu. Iya. Sama dengan istriku itu, setiap saya keluar negeri, dibilang, Deng, orang Bugis nih, Deng, belikan Kak blender di sana. Blender lagi. Dibilang, kenapa di sana? Bilang, terkenal sekali di situ. Di Jerman mereknya. Jadi kita pergi konferensi, blender yang saya urus. Mau bilang temanku, ini Prof Hamdan, kenapa kita konferensi Jojo begini, blender yang Bapak urus. 3 in 1, jadi bisa 3 digunakan sekaligus. Jadi ku gotong itu, pindah dari kereta ke kereta. Bilang, kenapa blender kau urus? Saya tunjuk itu blender. Jangan bilang seperti ini. Blender ini adalah simbol cintaku pada istriku. Ya. Sebenarnya hadirin, kata cinta itu saya gunakan secara bergantian dengan kata takut. Jadi sama aja fungsinya itu ya. Jadi itu, kalau saya bilang cinta itu sama dengan takut. Iya. Tidak pernah disusunlah itu. Dari Jepang ini, dari Korea ini, dari Jerman ini dari Istanbul ini. Luar biasa. Tidak pernah ibu-ibu pakai. Berikutnya terkait dengan kehidupan berbagi. Dari rumah besar yang dibikin manusia, 70% ruang-ruangnya tidak pernah mereka injak. Mengaku Miki. Ibundaku, Prof. Besar rumah tak. Coba.
rumahku saja yang kecil, saya menelaah itu survei 70%. Iya nih, cocok juga ini. Apalagi Komacuan nih, tidak bisa nih diinjak naiki itu lantai 2. Susah nih. Iya. Nenapi mendre di dua apa itu? 2 tangga, nak ketani utuna, baru goran bilang, alanga itu jadi apa gunanya itu? 70% tidak pernah mereka injak. Yang ketiga, yang berikutnya 70% yang paling relevan. Dari semua harta kekayaan yang dicari manusia, 70% akan diperebutkan oleh ahli warisnya. Hadirin, kuperingatkan ki, bagi memang nih hartata subuh ini. Daripada diperebutkan, dipertengkarkan, bagi nih secara merata. Jangan lupa penceramah sekali lagi. Dan yang paling terakhir, hadirin, dalam hidup ini ada yang disebut dengan siklus kehidupan di bawah sadar. Siklus kehidupan di bawah sadar. Contoh siklus kehidupan di bawah sadar begini. Seorang direktur, dia telepon sekretarisnya, istri dari seorang laki-laki. Dibilang sekretarisnya, dibilang, Bu, hari ini kita langsung pergi rapat keluar daerah, ada meeting perusahaan. Jadi selalu siap sedia memang itu kopernya. Istri yang menjadi suami dari laki-laki, dia telepon suaminya, dibilang, Pak, saya tidak pulang ke rumah, siklus ya, saya tidak pulang ke rumah karena menemani Pak Direktur untuk rapat meeting keluar kota. Suami dari istri tadi ini kurang bagus moralnya. Dia punya wanita idaman lain. Dia telepon perempuan idaman. Bilang, kesempatan kita jalan-jalan 3 hari, istriku keluar kota. Perempuan idaman lain ini guru kursus, mengajar beberapa anak kursus. Salah satunya cucunya direktur. Dia telepon semua murid kursusnya, tidak ada pelajaran 3 hari karena saya sibuk. Cucunya direktur tadi, dia telepon kakeknya yang direktur. Dia bilang, Kek, jangan Ki keluar kota sama sekali, antar Kak jalan-jalan karena tidak sibuk Kak. Tidak ada kursus selama 3 hari. Pak direktur yang kakeknya cucunya tadi ini, yang kakek dari cucu, dia telepon kembali sekretarisnya. Tidak jadi Kak keluar kota karena saya mau sibuk dengan cucuku. Sekretaris perusahaan ini dia telepon kembali suaminya, dibilang, Pak, kembali Kak, tidak jadi keluar kota karena Pak Direktur lebih suka cucunya daripada urus perusahaan. Suami tadi ini yang punya idaman lain, dia telepon kembali perempuan idaman lain, bilang, batal, takut Kak tidak berani, rupanya istriku tidak jadi keluar kota. Yang tadi guru kursus perempuan idaman lain, dia telepon kembali anak-anak kursus, dia bilang, tetap kita belajar, tidak jadi Kak sibuk. Salah satu murid kursus cucunya direktur, dia telepon kembali kakeknya, bilang, Kek, keluar kota saja karena saya jadi kursus, tetap kursus. Hadirin, saya tidak tahu apa endingnya ini cerita. Yang ini saya katakan, siklus seperti ini selalu terjadi dalam kehidupan kita, dan ini namanya siklus bebas nilai. Ya, lingkaran setan. Ada cerita meeting, cerita perselingkuhan, cerita hianat. Itu bebas nilai. Poin saya, sekiranya siklus kehidupan ini disuntikkan atau diinsersi dengan perilaku kebaikan, perilaku kebaikan itulah yang akan membentuk siklus. Dan kembali kepada siapa yang menjadi pencetus siklus itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.